pagi hari ini kita mau ucap syukur ya, kita bisa bertemu walaupun masih melewati Zoom. Kita mau ucap syukur karena kita sudah bisa melewati 6 bulan masa lockdown. Sekarang kita udah bisa ketemu keluarga kita. Kita mau ucap syukur juga untuk hari ini yang Tuhan sediakan buat kita, untuk nafas hidup, untuk keluarga, untuk teman-teman yang Tuhan kasih ke kita. Mari kita angkat pujian pada pagi hari ini sebagai rasa terima kasih kita sama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa hati kita bawa seluruh hidup kita untuk Tuhan.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. 2020 has been an extraordinary year with the global pandemic, but nonetheless, God has been faithful to every one of us. I hope you're. John has an extraordinary story, and a story of impact across the generations, and the impact he continues to introduce himself with the good news of Jesus. Let's hear from John. Hi everyone, my name is John Hermanus. Together with my wife Helena and our three daughters Rebecca, Deborah, and Raquel, I served the Lord through Mission Aviation Fellowship International based at Mariba in far north Queensland. Our vision is to share the love of Jesus Christ through aviation and technology so that isolated people may be physically and spiritually transformed. About 100 years ago, in a village in the middle of jungles of Borneo, my great-grandparents lived a very savage life. They were headhunting, cannibalism, nomadic, and animism. They were stuck in their primitive ways, and they almost had no connection to any people outside of their village. There was no real road to connect one village to another, just a dangerous walking track. The distance between two villages often took hours or even days by walk. However, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. In 1933, God sent an American missionary, Reverend John Arthur Mao, and his wife right to the jungles of Borneo. Bring the gospel of Jesus Christ to my people, the Dayak Molang tribe. Since then, great numbers of them, including my great-grandparents, accepted Jesus as their Lord and Savior. Their lives were completely transformed. They left behind all of their evil ways of life. No more headhunting, no more cannibalism, no more worshiping trees, and no more fear. Just hope and
purpose-driven life in Jesus Christ. Sometimes later, God opened up a new ways to connect their village to others. The missionaries and the villagers worked together to build a numbers of airstrips in order for MAF airplanes to land right at their village. So with this blessing of aviation and technology, my people were no longer isolated. Their lives changed forever. They had access to modern farming tools, medicine, Bibles, pastors, and so much more. So the thick jungles of Borneo were no longer barriers. This is just one of the example of how we at MAF use our airplanes to share the love of Jesus Christ through aviation and technology, so that isolated people may be physically and spiritually transformed. So, to all of you, I would like to thank you so much for your prayers and your generous support. You may not yet see the impact of your support will bring, and perhaps never will. But your generous gifts towards the missionaries will never be wasted. Sooner or later, it will bear fruit. Our target this year is $300,000. We use our Christmas offering to strengthen our mission in our city, nation, and the nations. This offering is not tax deductible. Every year we set apart one small piece, 20% of the offering gets set apart for another missional purpose. And this year it's to do with our satellites and campuses that we believe God is calling us to plant in the wake of COVID-19. So come on, Crossway, let's blow this target out of the water. Let's be generous because God has been faithful and kind and generous to us. And let's strengthen the international and the national work as we bring the good news and make disciples there in the heart. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tadi video yang ditayangkan oleh Del, kita dianjurkan untuk ambil bagian dalam pelayanan misi. Mari berdoa, berikan dengan sukacita, dan ikut ambil bagian berpartisipasi dengan Crossway dalam misi menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan memberkati saudara, dan terima kasih juga saudara karena Creative Ministry dan tim media sudah melaksanakan tugas dengan baik, dan olehnya kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, atas doa-doa saudara, dan saya berterima kasih kemarin saya pimpin pernikahan, pemberkatan nikah dari jam 3, dan semua berjalan dengan lancar, dan resepsinya di kota, walaupun kami hanya ada 4 keluarga, dan sungguh berjalan dengan baik. Dan saya juga heran waktu resepsi di kota, itu hampir tidak ada orang pakai masker ya. Dan sampai tadi malam saya mimpi saya kena COVID. Saya bangun, saya tertawa. Puji Tuhan, saya masih bisa melayani Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah berharap kepada Tuhan. Dan pembacaan yang saya ambil, saudara-saudara, di dalam Mazmur 42 ayat 6-7. Mazmur 42 ayat 6-7. Nah, sebelum saya membaca dan membahas bacaan firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak saudara menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghampiri Engkau. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau berbicara kepada kami, supaya kami tidak saja menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus membantu kami untuk mengerti dan
menjalani firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan setiap hari. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara, mari kita membuka Mazmur 42 ayat 6 sampai 7. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Saudara yang kekasih, dari pembacaan hari ini, saya mau mengangkat satu tema, berharaplah kepada Tuhan. Nah, dari ayat dalam Mazmur 42 ini, ayat 6 dan 7, saya akan membahas tentang mental illness. Di mana akhir-akhir ini, saudara-saudara, kita sering mendengar ada banyak orang berbicara tentang topik ini, karena memang orang-orang yang menderita mental illness atau sakit mental sangat meningkat secara drastis. Saudara, bagaimana mereka yang tidak, ya? Kalau saudara perhatikan, bagi mereka yang tidak memiliki pergumulan, tidak mengalami bergumul, seperti rasa khawatir, rasa depresi yang mendalam, dan rasa ingin bunuh diri, maka akan sulit, saudara-saudara, sulit sekali bagi mereka untuk mengerti pergumulan ini. Sangat sulit sekali mereka mengerti apa itu sakit mental. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, saya pernah mengalami burnout. Salah satu dari bagian daripada sakit mental, maka saya tahu persis perasaan pergumulan orang-orang yang mengalaminya. Walaupun banyak orang Kristen pada umumnya, saudara-saudara, mengalami rasa khawatir, depresi, akan tetapi orang-orang yang didiagnosa dengan mental illness atau sakit jiwa akan merasa menghadapi tantangan yang unik dan berat. Saudara, Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, penginjil, teolog, berkata demikian. Mari kita melihat di slide nomor 3 itu. Itu dalam bahasa Inggris, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kalau saya diterjemahkan itu, pikiran dapat turun jauh ke bawah dibandingkan tubuh, karena di dalamnya ada lubang yang terbawah atau terdalam. Kedagingan hanya mampu menanggung beberapa jumlah luka-luka dan tidak bisa lebih. Tapi jiwa dapat mengalami pendarahan puluhan ribu cara dan mengalami kematian secara berulang kali dalam setiap jam. Luar biasa. Nah, saudara, saya membaca satu kesaksian seorang bisnismen yang terkenal. Dia seorang pemimpin bernama Terry Looper. Dia seorang bisnis yang sangat berhasil. Dia bersaksi, di tengah-tengah keberhasilannya, tiba-tiba pada satu hari, dia dirundung rasa sedih yang sangat dalam, dan tiba-tiba dia menangis dan menangis dan menangis. Akhirnya istrinya dia membawa dia ke kamar, dan dia diizinkan menangis dan menangis. Saudara yang kekasih, puji Tuhan, karena dia anak Tuhan, dia dapat mengatasi oleh karena anugerah Tuhan. Seperti halnya saya juga mengalami, saya bersyukur oleh karena pimpinan dan anugerah Tuhan, dan oleh karena doa-doa daripada jemaat saya bisa terlepas dari burnout tersebut. Saudara, apakah, mari kita lihat slide
nomor 4. Apakah penyakit mental itu? Itu satu pertanyaan yang mungkin kita perlu tahu. Nah, saudara, kondisi mental adalah dasar emosi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk cara berpikir, berkonsentrasi, belajar, ketahanan psikologis, dan rasa percaya diri. Ketika seseorang mengalami tekanan mental yang sangat mengganggu, sehingga menghambat aktivitas, maka kondisi tersebut bisa bisa terjadi termasuk mental illness atau sakit mental. Lalu apa itu sebenarnya mental illness? Mari kita melihat secara psikologis, secara ilmu medis katakan ya. Mental illness atau gangguan kejiwaan adalah gangguan mental, perilaku, dan emosional yang menyulitkan kita bekerja, bersosialisasi, dan beraktivitas yang lainnya. Sama seperti penyakit fisik yang berbeda-beda jenis dan tingkat keparahannya, gangguan kejiwaan pun memiliki keberbedaan atau beberapa jenis. Saudara yang kekasih, gejala-gejala mental illness ada berapa macam. Gejala mental illness berdasarkan jenis gangguan mental tersebut. Gejala yang terjadi bisa menyerang fisik, saudara-saudara, maupun kondisi psikologis, serta berpengaruh pada emosi dan pikiran. Nah, itu yang saya alami, saudara-saudara. Saya tidak bisa berteori di sini karena saya mengalaminya. Tapi apa yang saya tuangkan mungkin sebagian kecil, karena topik ini sangat luas. Saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh gejala-gejala orang-orang yang kena sakit mental. Yang pertama itu, saudara-saudara, kalau kita lihat ada perasaan sedih dan sulit merasa bahagia. Jadi dia merengut, merundung terus. Kemudian saudara-saudara bisa melihat kebingungan saat berpikir serta menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Itu berat sekali. Yang selanjutnya, perasaan cemas yang berlebihan. Kadang-kadang tidak terkontrolkan, begitu khawatirnya seseorang. Sering merasa takut. Dan juga tidak tahu mengapa kita merasa takut. Perasaan bersalah yang terus-menerus. Suasana hati yang sering berubah-ubah. Cenderung menghindar dari teman dan aktivitas yang disukai. Sering merasa lelah dan tidak berenergi, jadi tidak punya tenaga dan sulit tertidur, ya, akan selalu gelisah, terpisah dari kenyataan atau delusional atau berhalusinasi, tidak mampu menanggulangi masalah atau stres. Sulit memahami situasi dan orang di sekitar kita. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan menyalahgunakan obat terlarang. Berulang atau perubahan signifikan pada pola makan. Orang bisa makan banyak atau orang tidak bisa mau makan. Perubahan pada hasrat atau dorongan seksual. Kemarahan yang berlebihan dan mengarah pada kekerasan. Pikiran untuk mengakhir hidup, ingin bunuh diri. Jangan heran kalau banyak di antara orang-orang yang sudah kronis, sudah pada klimaksnya sakit mental, dia akan bunuh diri. Tidak pandang bulu. Banyak hamba Tuhan, banyak pendeta bunuh diri juga gara-gara sakit mental.
Nah, terkadang gejala mental illness juga muncul secara fisik, saudara-saudara. Misalnya, nyeri punggung, sakit perut, mules-mules, sakit kepala atau nyeri, dan rasa sakit yang tidak dapat diketahui penyebabnya. Itu gejala yang perlu saudara amati. Nah, apa penyebabnya sebenarnya, saudara-saudara? Berdasarkan pengalaman saya, faktor penyebabnya ada beberapa. Antara lain, karena menanggung beban mental secara berlebihan. Tuntutan tanggung jawab yang melampaui batas kekuatan. Yang pada dasarnya saudara merasa sulit bilang no. Kalau saudara dikasih tanggung jawab, kalau saudara tidak bisa, tapi karena malu merasa atau tidak mau tidak mau melakukannya, dan sulit sekali berkata no. Harapan-harapan yang tidak tercapai, itu juga penyebabnya. Misalnya rasa ingin menyenangkan orang lain. Saya mempunyai kecenderungan itu. Dan karena tidak bisa, akhirnya menjadi beban. Merasa guilty. Ya, kadang-kadang menurut seseorang, ia telah melakukan semaksimal mungkin, tetapi orang lain melihat kalau orang tersebut tidak melakukan hal yang maksimal. Itu akhirnya membebani dia, menekan dia, membuat dia depresi. Saudara, dia akhirnya merasa tertuduh dan merasa guilty. Jadi semua itu bisa memicu, ya, menjadi pemicu untuk seseorang terkena burnout atau mental illness. Saudara, saya bisa daftarkan banyak sekali. Itu kira-kira sebagian saja. Nah, mari kita melihat menurut Alkitab. Saudara, penyakit mental illness, bukan satu fenomena yang baru. Bukan. Jadi, jika kita telusuri dalam Alkitab, maka kita akan menemui bahwa secara umum, penyebab utama dari mental illness adalah dosa. Saudara, artinya sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia sangat rentan dengan sakit penyakit, termasuk sakit mental. Dalam Roma, contoh Roma 5:12 dikatakan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini jelas sekali, saudara-saudara. Karena itu, saudara, setiap orang bisa mengalami mental illness. Dalam pembacaan kita Mazmur 42 ayat 6-7 adalah salah satu bukti orang yang begitu dekat dengan Tuhan pun mengalami tekanan jiwa, mengalami depresi. Coba kita membaca kembali Mazmur 42 ini, ayat 6-7. Dengarkan apa kata firman Tuhan dan apa kata firman Tuhan untuk hidup kita. Dikatakan di sana, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, kepada Tuhan, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa. Saudara yang kekasih, dalam pergumulannya, pemazmur mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada jiwanya sendiri. Dia tidak mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, tetapi kepada jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kadang-kadang kita bertanyanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau kasih saya sakit? Ya, mengapa? Mengapa seperti ini? Bukankah saya sudah melayani dan lain sebagainya? Tapi di sini kita diajar
untuk mengintrospeksi diri kita. Dan mengapa dikatakan engkau gelisah dalam diriku? Artinya saudara-saudara, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa akan merasa tertekan dan gelisah dalam jiwanya. Namun kita bersyukur saudara, karena Alkitab menjawab atau memberi jawaban kepada kita. Kita bersyukur. Saudara, pada kesempatan ini saya akan memberikan 5 dorongan, 5 encouragement yang akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi masalah mental illness. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat di slide nomor 9 ini. Yang pertama itu, Anda tidak sendirian. Itu ingat, Anda tidak sendirian. Saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, orang-orang percaya tidak luput dari penderitaan sakit mental secara emosi dan secara fisik. Saya berikan beberapa contoh dalam Alkitab. Saudara, dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami tekanan hidup dan jiwanya gelisah. Fakta menunjukkan bahwa semakin dekat seseorang dengan Tuhan, maka semakin berat serangan iblis yang akan ia terima. Kalau begitu, apa kita tidak usah hidup dekat dengan Tuhan? Tambah lebih parah. Karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk menanganinya. Nah, saudara, jadi tidak jawabannya. Karena kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka kita sebenarnya sudah berada dalam perangkap iblis. Kita sudah diikat. Sehingga iblis tinggal tunggu waktu untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Jadi mari kita melihat beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab ya. Tokoh-tokoh yang pertama, saudara-saudara, Musa. Kita semua mungkin tahu cerita tentang Musa. Karena stres. Ingat Musa, dia stres sekali dengan bangsa Israel. Bangsa yang dikatakan pemberontak, menuntut terlalu banyak kepada Musa sebagai pemimpin. Satu saat, bangsa Israel kehausan. Mereka berteriak minta supaya dikasih air. Akhirnya dalam kemarahan dia memukul batu ya di padang gurun. Akhirnya memang, saudara-saudara, batu pun mengeluarkan air. Dan saudara-saudara yang kekasih, kita bisa melihat seorang pemimpin sudah tidak tahan lagi menghadapi tekanan itu. Akhirnya dia melakukannya yang membuat apa yang dilakukan itu dilakukan dengan kemarahan. Saudara, Musa juga kita lihat didesak oleh pasangan-pasangan bangsa Israel saat itu. Karena ada yang mau bercerai, menuntut supaya mereka diizinkan bercerai. Padahal menurut firman Tuhan tidak demikian, saudara-saudara. Dan akhirnya firman Tuhan berkata karena kekerasan hati bangsa Israel, mereka diberikan surat untuk diizinkan bercerai. Nah, saudara, setiap perceraian memang itu ada pilihan. Mau bercerai atau tidak, pilihan saudara. Akibatnya yang perlu dipertimbangkan. Karena kalau firman Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak ada seorang pun, tidak seorang manusia pun yang boleh memisahkannya. Nah, saudara, kadang-kadang kita sendiri ambil tindakan untuk memisahkan diri kita dalam pernikahan kita. Ingat, saudara, kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kemudian kita melihat Elia. Setelah selesai mengalahkan para imam penyembah berhala, dewa Baal. Apa yang terjadi? Dia diancam oleh Isabel bahwa dia akan dibunuh sehingga dia senasib dengan nabi-nabi Baal yang dibunuh itu. Saat diancam, saudara-saudara, dia ketakutan, dia melarikan diri.
Dan di tengah-tengah perjalanan, dia merasa lapar, dia merasa lelah, dan lain sebagainya. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ambil, cabut nyawaku. Nah kalau saudara sudah pada klimaks seperti itu, pasti ingin bunuh diri secara manusia. Dan saudara, syukur Tuhan menolong dia. Syukur Tuhan menguatkan dia. Saya juga bersyukur Tuhan memberikan saya kekuatan untuk mengatasi burnout waktu itu. Ini secara luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Dia menolong kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Berharaplah kepada Tuhan. Nah, contoh yang luar biasa yang perlu kita lihat adalah Yesus. Ia sendiri ketika tekanan berat yang dihadapi di kayu salib. Saudara ingat, apa yang dia katakan? Dia berseru-seru kepada Allah Bapa. Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini dia berseru secara manusia, saudara. Apakah dia tidak mampu? Saudara, kalau dia memaki kealahannya mampu. Ini dia berbicara menolong, mewakili kita sebagai manusia. Ada saat kita tidak mampu, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat, kita harus ingat bahwa bila kita menderita tekanan mental, stres berat, kita tidak sendirian. Ingat itu, kita tidak sendirian. Karena Tuhan bersama dengan kita. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh zaman sekarang yang juga mengalami tekanan batin. Jadi ketiga contoh-contoh tersebut, saudara, bisa membuka mata kita. Bahwa setiap kita yang mengikuti Tuhan Yesus mempunyai potensi mengalami tekanan dan kegelisahan dalam jiwa kita. Saya percaya saudara-saudara, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa sakit mental, mental illness, ini adalah satu penyakit umum. Ya, penyakit umum. Menurut catatannya, menurut the World Health Organization, mereka berkata, catatan ini berkata, 1 di antara 4 orang di dunia akan mengalami persoalan mental illness. Entah parah, entah sederhana, tapi semua bisa mengalami. Kemudian menurut National Institute of Mental Health di Amerika, dikatakan bahwa 1 di antara 5 orang dewasa di Amerika menderita sakit mental atau kejiwaan. Nah, saya percaya saudara di setiap negara, kalau jujur dicatat di sana, saudara akan menemukan hal yang sama. Jadi saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, kita tidak sendirian bergumul dengan isu-isu mental illness yang semakin meningkat dewasa ini. Apalagi di masa pandemi. Ini banyak sekali orang dikabarkan menderita sakit mental dan tidak sedikit yang bunuh diri. Karena itu saudara-saudara, dengan terbuka membicarakan pergumulan kita kepada teman-teman yang dekat kita, yang bisa mengerti kita, akan membuka pintu dan kesempatan bagi yang lainnya untuk berbagi tentang pergumulan mereka. Sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman. Ingat saudara-saudara, jangan cepat menghakimi orang lain. Sebagian dari kita ada kecenderungan seperti sebaiknya hiduplah penuh anugerah dan satu dengan yang lain. Ya, kita harus memiliki grace menghadapi orang-orang dan termasuk diri kita. Yang kedua, saudara-saudara, pokok kedua, bukan kesalahan saudara. Ingat ini, bukan kesalahan saudara. Waktu saya kena mental illness, saya berpikir, ini kesalahan saya. Mungkin ada sebagian kesalahan saya. Tetapi ayat dalam Yohanes pasal 9 ayat 1-3, saya mendapat berkat di sini. Di sini dikatakan, waktu Yesus datang lewat,
Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ini prinsip, saudara. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, walaupun memang mental illness disebabkan karena kejatuhan manusia, maka penderitaan kita seperti cerita yang sudah kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 3. Bukanlah karena hukuman Tuhan terhadap dosa-dosa kita atau dosa-dosa orang tua kita. Tetapi saudara-saudara, melalui penderitaan tersebut, Allah mau menyatakan kemuliaannya, kebesarannya. Karena itu saudara, bila saudara menderita sakit mental, kejiwaan, janganlah cepat menarik kesimpulan bahwa itu disebabkan karena kesalahan saudara. Mungkin saja, tetapi tidak semata-mata. Itu prinsip. Saudara, jangan menghakimi diri, menyalahkan diri, atau menyalahkan orang tua saudara. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik penderitaan tersebut. Kalau seandainya teman saudara yang belum kenal Tuhan menderita sakit mental, mungkin itulah kesempatan baik untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang tersebut. Tentu saja saudara, dosa dapat memperburuk sakit mental atau memicu depresi atau kekhawatiran. Dosa menyebabkan atau menyebarkan infeksi tekanan jiwa, kegelisahan jiwa, dan hidup dalam kegelapan. Karena itu, bila ada orang lain, sekali lagi, bila ada orang lain yang kita kenal menderita mental illness dan dia belum mengenal Tuhan Yesus, maka sangatlah penting bagi kita sebagai orang Kristen menolong orang-orang tersebut, menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa jika kita bertobat dan berpaling kepada Kristus, maka artinya kita mengizinkan terang benerang masuk, terang kebenaran masuk ke dalam hidup kita. Walaupun permulaannya terang itu redup-redup, namun saudara-saudara percayalah, lama-kelamaan terang itu akan semakin terang benderang. Dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Ini merupakan janji tentang hari-hari baik dan juga kepada hari-hari yang gelap. Kalau seseorang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka itu adalah awal baginya untuk melihat terang kebenaran Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, berharaplah kepada Allah. Ini kata pemazmur. Mazmur 42 ayat 6. Bagian terakhir ya dikatakan berharaplah kepada Allah. Ini luar biasa. Di pengalamannya disampaikan kepada kita. Setelah pemazmur mengajukan pertanyaan kepada jiwanya sendiri. Mengapa jiwanya tertekan dan gelisah? Maka ia pun menemukan jawabannya yang sangat tepat, yakni berharaplah kepada Allah. Saudara, orang yang menderita mental illness sangat kehilangan pengharapan. Kalau orang sampai bunuh diri, atau lari ke minuman-minuman keras, dan lain sebagainya. Dan itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah kehilangan pengharapan. Apalagi saudara-saudara, mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak punya pengharapan. Sebagai akibatnya mereka mencari jalan pintas seperti lari kepada minum-minuman keras,
obat-obat bius, dan lain sebagainya. Biasanya, bila alkohol dan obat bius sudah tidak menolong, atau secara manusia mereka sudah tidak mendapat pertolongan, maka akhirnya mereka akan bunuh diri. Pemazmur dalam Mazmur 42 ini mengajar kita untuk berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Mengapa pemazmur menganjurkan jiwanya, menganjurkan jiwanya untuk berharap kepada Allah dan bukan kepada kekuatannya atau berharap kepada orang-orang lain yang dapat diandalkan? Saudara, berharap kepada manusia tidak salah. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia mempunyai keterbatasan. Karena keterbatasan, maka manusia tidak mungkin dapat diandalkan 100%. Tetapi, saudara, bila kita berharap kepada Tuhan, maka kita pasti tidak akan kecewa. Mengapa? Karena pemazmur berkata, Tuhan itu penolong. Tuhan itu Allahku. Ya, maka itu kuncinya. Maka kita perlu berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam Alkitab kita dianjurkan bahwa Allah melihat kita dan bersama kita. Dia tidak saja melihat kita, dia bersama dengan kita. Itu maksudnya. Saudara, sebagai orang percaya kita memiliki juru selamat yang mengalami emosi. Ketika saudara menderita karena efek dari sakit mental, maka saudara harus mengingat kedekatan saudara dengan Kristus. Kristus menangis dengan saudara. Seperti halnya ia menangis dengan Lazarus, keluarga Lazarus. Ya. Oleh anugerahnya ia telah mengutus Roh Kudus, penghibur dan penasihat kita, dan senantiasa bersama dengan kita sesuai dengan janjinya untuk menolong saudara dan saya. Roh Kudus menangis ketika saudara dan saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata di dalam doa saudara, tetapi hanya dengan kata-kata kesedihan, keluh kesah. Roh Kudus berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, Alkitab juga memberitahukan kepada kita, Allah dekat dengan orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Dalam bahasa Inggrisnya kan, the Lord is near to the broken-hearted and save the crushed in spirit. Karena itu saudara-saudara, tetaplah teguh. Karena ada pengharapan besar bagi kita yang percaya, yang berharap kepadanya. Kita semua pada dasarnya adalah orang-orang yang patah hati, remuk dalam jalan hidup kita. Tetapi Kristus membuat kita menjadi utuh. Dia memulihkan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemudian dalam Ayub pasal 33 ayat 28 yang berkata, ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Luar biasa janji Tuhan. Luar biasa mama Tuhan bisa melihat terang Kristus sebagai jawaban mereka. Saudara bisa melihat juga Mazmur 40 ayat 2, Mazmur 103 ayat 4, Ratapan 3 ayat 55. Nah, saudara, jika Tuhan melihat kita pantas, layak, maka ia akan memakai kita untuk menjangkau orang-orang lain yang mengalami pergumulan. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, kita dianjurkan bersyukur kepada Allah. Dikatakan dalam kalimat terakhir itu, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Saudara, secara jujur, sebagai manusia tidaklah mudah. Tidaklah mudah untuk bersyukur
ketika kita menghadapi tekanan dan kegelisahan dalam jiwa kita. Yang sering kita lakukan adalah mengeluh dan mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Akan tetapi saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka saya anjurkan saudara sering membaca Alkitab, karena jawaban hidup kita ada di sana. Kita akan menjumpai ajaran Alkitab bahwa kita dianjurkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita pasti tahu semua ya, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus dalam penjara. Namun sekalipun dalam keadaan yang sulit di penjara, mungkin sudah dibayang-bayangi dia akan dihukum mati. Tapi Paulus mengajarkan orang-orang percaya, jangan hanya bersyukur kepada perkara-perkara yang baik, yang enak, melainkan dalam segala hal. Dalam keadaan yang baik atau yang tidak baik. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, pada saat saya mengalami burnout, ya, stres berat, saya belajar banyak, saudara-saudara. Salah satu pelajaran yang sangat saya dapat adalah melihat penderitaan saya dari kacamata Tuhan. Saya belajar bahwa seberat apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan menyediakan jalan keluar. Yang pertama itu, saya mengakui bahwa saya tidak berdaya menanggung beratnya tekanan dan kegelisahan batin saya. Itu yang saya pelajari. Makanya saya kembali kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, saya mengalihkan pandangan saya kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung dosa-dosa dan penderitaan serta kelemahan saya sebagai manusia. Yesus tidak berdosa, dijadikan berdosa. Itu luar biasa. Saya memandang Yesus yang sudah menanggung penderitaan saya. Yang ketiga, saya akan menyerahkan kepadanya tekanan berat yang saya alami. Itu yang saya lakukan. Saya serahkan semua. Keempat, oleh anugerahnya, saya mengucap syukur atas apa yang saya alami. Karena penderitaan berupa burnout merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi hidup saya. Akhirnya, saudara-saudara, saya lebih peka. Setelah itu saya lebih peka dengan orang-orang yang mengalami penderitaan secara fisik maupun secara mental. Saya hanya bisa terpaku dan memandang Tuhan dan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang mengalami. Yang terakhir, saudara, firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Dan firman Tuhan selalu merupakan jawaban. Baca firman Tuhan, karena firman Tuhan akan berbicara. Nah, ingat saudara, Alkitab tidak segan-segan atau tidak takut berbicara tentang perasaan kesedihan mental dan emosional manusia. Entah itu tokoh-tokoh yang kaliber sekalipun. Perhatikan Ayub atau ratapan pemazmur yang menghimpun paling banyak ratapan dalam kitab Mazmur. Bahkan saudara, dalam Alkitab ada yang disebut kitab ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Karena apa? Karena Yeremia selaku hamba Tuhan kita melihat, Yeremia banyak meratapi bangsanya, bergumul tentang bangsanya. Dalam kitab Mazmur ada banyak orang-orang percaya meratap dengan sedih kepada Allah. Saya ambil contoh kitab Mazmur ya. Mazmur 25:16. Di sana dikatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara. Orang yang mengalami mental illness akan merasa sebatang kara, loneliness, dan tertindas. Kemudian Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur.
lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 88 ayat 3, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Ini luar biasa. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Ini sudah sebegitu desperate, dia sudah tidak berdaya. Dia merasa di ambang pintu kematian. Saudara, kita perlu memahami bahwa kebanyakan Mazmur, kitab Mazmur, ratapan, ya, berakhir dengan hal yang positif. Ini bagus, ya. Ini kabar baik untuk kita. Karena kebenaran ini mengingatkan kita tentang kesetiaan Allah. Seperti halnya umat Tuhan di sepanjang sejarah, kita sering melupakan segala sesuatu yang Tuhan telah melakukan terhadap kita dan janji-janjinya yang terus-menerus digenapi. Saudara, kita perlu, ya. Saya ingin menganjurkan kepada saudara semua untuk menyimpan dan memegang kebenaran ini. Agar setiap saat bila saudara dan saya mengalami tekanan, rasa khawatir, rasa sedih, gelisah, depresi, dan sebagainya, saudara akan diingatkan kembali tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan setia selamanya. Saya juga ingin menganjurkan agar saudara bersedia membagikan apa yang saudara sedang gumuli ke rekan-rekan saudara, keluarga saudara, atau pasangan saudara yang bertanggung jawab untuk mengingatkan saudara. Karena saudara lupa ketika saudara kehilangan kekuatan untuk mengingatkan saudara. Saudara, syukurlah kalau kita punya teman yang setia. Saudara, percayalah bahwa firman Tuhan akan terus berbicara kepada saudara dan saya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Pada saat-saat yang sangat sulit sekalipun, bacalah firman Tuhan. Selain itu, kita harus ingat untuk kembali kepada firman Tuhan. Mengapa? Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam keadaan gelap, firman Tuhan membuka terang bagi hidup kita. Kemudian 2 Timotius pasal 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, seperti Paulus, duri dalam daging yang dia alami, mungkin yang saudara alami dan saya alami, mungkin tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi saudara dan saya dapat bersukacita dalam kebesaran dan kedaulatan Allah kita yang perkasa, yang kita sembah. Saya berdoa, saudara, kiranya Allah yang menunjukkan kekuatannya kepada kita, yang menunjukkan kesetiaannya kepada kita, yang menunjukkan kelemahan kita bisa terus berharap kepada Dia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Nah, sebagai kesimpulan saudara, mari kita melihat pertanyaan untuk direnungkan. Saudara bawa pulang ya. Renungkan ini. Pertanyaan, apakah saudara sedang mengalami rasa khawatir, gelisah, tertekan, depresi, sulit konsentrasi? Atau mungkin tenaga saudara juga hilang. Apakah saudara sudah pernah sharing dengan teman-teman dekat? Jangan dipendam. Mazmur 42 ayat 6-7 mengajarkan kepada kita bagaimana respon yang tepat, berharap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menggunakan firman Tuhan sebagai jawaban atas persoalan kita. Mari saudara, kita tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman.
atas pengalaman-pengalaman para tokoh dalam Alkitab. Kami sadar Tuhan ketika kami mengalami penderitaan, entah itu fisik, entah itu mental. Kami tidak sendirian. Dan sering bukan salah kami. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan, kebesaran-Mu. Terima kasih juga firman Tuhan mengajar kepada kami. Supaya kami berharap kepadamu. Supaya kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau adalah penolong kami, Allah kami. Dan juga Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Sebagai pedoman dalam hidup kami. Yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Sehingga kami mengerti siapa kami. Mengerti siapa Allah yang kami sembah. Mengerti mengapa kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Terima kasih untuk jawaban-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dengan kesetiaan. Kami mau berjalan untuk dalam ketaatan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan. Hamba-Mu serahkan supaya firman Tuhan berbicara memberkati kami sekalian sebagai anggota jemaat. Supaya kami terus hidup dekat dengan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkanlah pikiran dan hatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya memimpin dan memberkati saudara dari sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Dan selamat beraktivitas.